Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Fattah, mahasiswa PPG Transformasi Bek 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Basari Ponorogo dengan NIM 209250924. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Azhar pada kelas 8 dengan tema membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhtiar, tawakal, dan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Iya. Nama Jailani. Sawan. Alif Al-Farisi. Pastabiqul Khairat. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Sebelum mulai materi yang diajarkan, saya ingin mengupas materi yang yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang kita wajib ketahui itu ada 4. Ya. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai dari juz 1 sampai 30 juz, itu isinya yang pertama tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah, tentang menyembah kepada Allah. Yang nomor 2 tentang ibadah. Yang nomor 3 tentang muamalah. Yang nomor 4 tentang kisah sejarah Nabi atau kisahnya orang-orang yang terdahulu. Dan nomor 5 yaitu tentang akhlak terpuji, akhlak-akhlaknya Nabi. Sebelum masuk pada materi yang kita ajarkan, kita mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, membiasakan siswa melakukan ikhtiar, tawakal, dan syukur sesuai ketentuan Islam. Nomor 2, tujuan pembelajaran menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, dan syukur sesuai ketentuan Islam. Nomor 4, menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, dan syukur dan keterkaitannya dengan dampak positif memiliki sikap-sikap terpuji tersebut. Nomor 5, ada yang mau membacakan? Coba kamu dibaca ini. 1. Mengidentifikasi. Ikhtiar, tawakal, kaidah. Menjelaskan macam-macam
Ya. Yang terakhir, menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal dan syukur. Masuk pada materi yaitu bab 2, yaitu akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu akhlak terpuji itu akhlak yang bagus, yang baik. Itu ada 5. 1 ikhtiar, 2 tawakal, 3 syukur, 4 sabar, 5 qanaah. Namun yang saya jelaskan hari ini, yang kita bahas itu adalah ikhtiar, tawakal dan syukur. Mungkin ada yang tahu tentang ikhtiar. Ya, kamu ya, ikhtiar itu adalah usaha bersungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Mungkin ada yang tahu tentang tahu kan? Kurva ya, menyerahkan sesuatu kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Terus ada yang tahu tentang syukur? Sawan. Ya, syukur itu memuji kepada Allah dengan cara taat dan tunduk berserah diri, amal ma'ruf nahi munkar. Nomor 2, menjelaskan tentang dalilnya ikhtiar. Dalilnya ikhtiar yaitu dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan kaum sampai kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Dengan artian kandungan ayat tersebut itu menjelaskan kita itu diperintah oleh Allah untuk berusaha, ya, berusaha bersungguh-sungguh. Dalil yang nomor 2 itu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka tersebut. Itu menjelaskan bahwa manusia ini diperintah, ya, diperintah ketika setelah melaksanakan sholat itu diperintah untuk berusaha mencari nafkah, mencari rezeki untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nomor 3, bentuk-bentuk perilaku ikhtiar. Al-Farisi dibaca yang A, yang keras. Menggantungkan ya, sawan yang B, yang B. Ya, terus lanjut. Yang terus yang D, yang D, yang D. Tidak, ini dulu. Ya, yang D dibaca, baca ini, yang ini. Ya, dibaca. Katanya semangat, semangat dalam ayo. Itu ya. Melakukan pekerjaannya. Ya.
Yang muslimah. Ya, itu bentuk-bentuk perilaku ikhtiar. Sekarang nomor 4, contoh perilaku ikhtiar. Yang belakang itu yang satu dibaca. Yang satu itu dilihat aja. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2. Terus lanjutnya nomor 3. Itu nomor 3 itu pandai memanfaatkan. Ya. Nomor 4, di contoh perilaku ikhtiar itu ya tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Ada musibah, ada gangguan di tangan, itu tidak putus asa, tetap bekerja keras, tetap tetap semangat. Dampak positif. Ya, nomor 4, dampak positif tentang ikhtiar itu menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Kalau kita ikhtiar, maka kita memperoleh rasa malas tidak ada, hilang, tidak akan murung, tidak akan cepat mengeluh kalau kita ikhtiar. Nomor B, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Itu dampak positif. Ya. Yang C, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Kenapa? Karena setiap kita itu berusaha, maka akan menumbuhkan sejuta harapan. Kita itu punya harapan kalau kita berusaha. Apalagi usahanya itu banyak, maka harapan kita itu bertambah banyak. Jadi dihormati di sisi Allah itu mulia, juga di sisi manusia mulia. Orang yang berusaha, orang yang bersungguh-sungguh menjaga wajahnya. Siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti itu akan mendapatkan. Akhlak kepujian kedua, tawakal. Ya, namun secara istilah tawakal itu menyerahkan sesuatu kepada Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Namanya tawakal itu usaha dulu, dipasarkan kepada Allah. Usaha-usaha semua tenaga, baru kita itu tawakal kepada Allah. Hasilnya tergantung Allah. Itulah yang terbaik hasilnya. Nomor 2, dalil nakli. Dalil nakli ya. Artinya kata dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Kebetulan mereka dengan melalui itu bersama itu, maka bila kamu memasukinya, saya akan menghapuskan dalam memaafkan banyak. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu Bertawakal. bertawakal jika kamu benar-benar aman beriman. Ya, itu surat Al-Maidah ayat 23. Kandungan surat Al-Maidah ya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu dikatakan beriman kalau mereka itu bertawakal kepada Allah. Nomor 2, surat tentang tawakal itu surat Al-Imran ayat 159. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyarikhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan artinya maka disebabkan
rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kandungan surat Al-Imran ayat 159, Allah itu senang kepada kalian, kepada kita semua, kepada manusia semua, apabila mereka itu bertawakal, tapi sebelumnya berusaha dulu. Contoh tawakal ini contohnya ya diambil dari kisahnya sahabatnya Nabi. Jadi ada seorang sahabat, itu sahabat Badui, itu mau ke masjid, membawa untanya. Nah, setelah sampai ke masjid, untanya itu ditinggalkan, artinya tidak diikat. Pas waktu itu Nabi mengetahui, kemudian oleh Nabi ditanyakan, mengapa kamu tidak ikat untanya? Kemudian orang Badui menjawab, saya ini tawakal kepada Allah. Kemudian Nabi tidak menyetujui caranya orang Badui tersebut. Kemudian Nabi memberitahukan, ikatlah untanya, setelah diikat baru kamu tawakal kepada Allah. Nomor 3, macam-macam tawakal. 1, tawakal kepada Allah untuk diri sendiri. Maksudnya tawakal kepada Allah untuk diri sendiri, pasrah kepada Allah hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Bertauhid kepada Allah. Lagi contohnya apa? Beramal soleh kepada Allah, seperti sholat untuk dirinya sendiri. Supaya nomor 2, tawakal kepada Allah untuk diri sendiri dan orang lain. Tawakal kepada Allah untuk diri sendiri dan orang lain itu tawakal yang dilakukan untuk menegakkan agama Islam, seperti berdakwah, mengajak Islam. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nomor 3, tawakal kepada Allah dalam mendapatkan urusan duniawi. Contohnya supaya terhindar dari bahaya, supaya terhindar dari bencana. Nomor 5, dampak positif tawakal kepada Allah. Yang pertama ya meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Itu dan nomor B, memperoleh ketenangan jiwa. C, mengurangi beban pikiran. Dampak positifnya, dampak positif itu dampak yang baik. Kalau kamu itu melakukan tawakal kepada Allah, maka kamu itu akan mendapatkan pikiran tidak terbebani. Kenapa? Karena kita itu yakin dengan berusaha kita itu, namun yang menentukan itu adalah Allah, dipasrahkan kepada Allah. Mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Yang E, memperoleh keteguhan hati. Orang yang tawakal itu mempunyai dampak positif, hatinya itu teguh, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Yang nomor 3, akhlak terpuji, yaitu syukur. Syukur secara istilah itu memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, dengan cara tunduk kepada Allah, dan dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Dalil Nabi nomor 2, Al-Ankabut surat An-Nahl 114. Bismillahirrahmanirrahim.
fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah, jangan hanya kepadanya saja menyembah. Kandungan surat An-Nahl yaitu perintah untuk memakan rezeki yang halal lagi baik, serta perintah untuk mensyukuri nikmat Allah jika benar-benar diberikan kepadanya, sekaligus larang mengkonsumsi makanan haram. Contoh perilaku syukur seperti apa? Yang pertama, contohnya kalau perilaku syukur itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, doa seruan. Nomor 2, selalu mengucapkan alhamdulillah bila diberi rezeki oleh Allah, bila diberi nikmat oleh Allah. Nomor 3, mau membagi rezekinya kepada orang lain kalau kita punya rezeki. Nomor 4, selalu bersyukur apa yang diberi oleh Allah, baik itu sedikit maupun besar. Sekarang cara bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur kepada Allah yaitu pertama, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah kalau diberi rezeki atau nikmat. Nomor 2, bersyukur dengan badan atau perbuatan. Seperti apa? Seperti kita taat kepada Allah, seperti sujud syukur. Nomor 3, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati dengan cara konsisten supaya kita itu selalu berzikir hatinya kepada Allah. 1, syukur dengan lisan. 2, syukur dengan badan. 3, syukur dengan hati. Nomor 4, dampak positif perilaku syukur. 1, kita itu mendapatkan jaminan tambahan rezeki atau nikmat. Nomor 2, mendapatkan ridhonya Allah. Nomor 3, kita itu terhindar atau terjauhi dari sifat tamak. Nomor 4, memperoleh kepuasan batin. Kelompok yang pertama, buatkan kelompok diskusi terdiri 5 atau 6 siswa. Nomor 2, diskusikanlah bersama teman-temanmu disertai dengan argumentasi yang kuat. Nomor 3, tuliskan kesimpulan hasil diskusi lembar kerja kelompok. Nomor 4, bacakan atau presentasikan diskusi kelompok tersebut ke depan. Kelompok 1, kelompok 2 ini. Nah, kelompok 3, jawab. Saya panggil mulai dari kelompok 1, maju ke depan, presentasikan.
Kasih tepuk tangan untuk kelompok kelompok 4 yang dilakukan oleh Syarif bersama teman-temannya. Jawab. Tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai kemana? Kasih tepuk tangan. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa sholawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.